Banyak banget sih obatnya, Vi. Ih, kenapa sih orang, aduh agak-agak pusing nih, Ja. Emang kenapa sih kalau minum obat banyak-banyak? Nggak boleh loh, Vi, karena ini bisa mencegah osteoporosis. Masa sih obat bisa mencegah osteoporosis? Bener kan, apalagi nih konsumsinya banyak sekali, ada 8 jenis obat kamu Ya konsumsi. terus gimana? Kalau pusing gimana? Bener. Nah, dok, emang bener ya dok, ini dok bisa menyebabkan osteoporosis? Ini banyak sekali nih, ada obat pusing, obat mual, obat kurus, banyak sekali nih kayaknya. Bukan. Tuh, Ja. Tidak menyebabkan. Kamu kata siapa sih, Ja, bisa menyebabkan Tapi osteoporosis? benar kan dok, banyak konsumsi obat itu bisa menyebabkan osteoporosis. Ada obat-obat tertentu yang menyebabkan Wah, nih kalau obat-obat saya ini bisa nggak, Dok? Ih, takut deh jadinya. Oh gitu. Nah, dok, Lofi, ini nih ada dokter Ruliando, salah satu dokter yang bisa mengetahui kira-kira bagaimana pencegahan dan juga gejala dari osteoporosis. Tapi nanti kita akan bahas ya. Pemirsa, tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin bikin kepo. kepo. Anda sering nyeri pada bagian persendian? Hati-hati, bisa saja itu adalah osteoartritis atau penyakit sendi yang berlangsung lama. Sehingga menyebabkan nyeri sendi dan kaku sendi. Penyakit ini umumnya menyerang sendi lutut, pinggul, tulang belakang, dan jari-jari. Gejalanya, nyeri dan kaku pada persendian terutama setelah beraktivitas. Mengalami keterbatasan gerak pada persendian, sendi berwarna kemerahan dan bengkak, teraba panas pada persendian yang sakit. Penyakit ini bisa diderita oleh siapa saja, namun lebih banyak menyerang wanita. Siapapun yang berusia di atas 50 tahun dan memiliki berat badan berlebih. Anda terkena gejala tersebut? Cegah dengan melakukan olahraga ringan. Hindari naik turun tangga, berdiri terlalu lama, berlutut dan jongkok. Bila perlu, gunakan tongkat dan istirahat yang cukup. Gunakan juga alas kaki yang nyaman, tidak licin dan berhak tinggi. Anda sering nyeri pada bagian persendian? Hati-hati, bisa saja itu adalah osteoartritis atau penyakit sendi yang berlangsung lama. Sehingga menyebabkan nyeri sendi dan kaku sendi. Penyakit ini umumnya menyerang sendi lutut, pinggul, tulang belakang, dan jari-jari. Gejalanya, nyeri dan kaku pada persendian terutama. Nah, itu dia pemirsa, kalau tadi osteoartritis ya dok ya. Di sini juga ada pemirsa, ada dokter Ruliando, salah satu dokter spesialis rehabilitasi medik begitu dok ya. Kalau tadi bedanya dengan osteoporosis apa dok? kalau osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang. Kalau Tapi kalau osteoartritis? osteoartritis adalah kerusakan pada tulang rawan sendi, biasanya pada sendi. Ya kalau itu kalau osteoporosis pada tulangnya, ini pada tulang rawan sendi di antara sendi. Oke. Nah kalau misal anak-anak muda tuh sering pegel, aku tuh kalau bangun tidur sering pegel kayak gitu, itu termasuk Ya. gejala nggak sih, Dok? Ya bisa jadi, bisa enggak. Itu artritis Ya. atau osteoporosis? Kalau masih muda, biasanya osteoartritis jarang, osteoporosis juga jarang. Oke. Ya. Nah, kabarnya untuk penyakit osteoporosis itu wanita 4 kali lebih besar mengidap penyakit osteoporosis dibandingkan laki-laki. Betul. Betulkah? Ya. Dan dari usia berapa sampai berapa biasa dok? Biasanya dari lebih dari 50 tahun. Ya, Oke. pada saat itu sudah mulai terjadi menopause. Oke. Ya. Rawan gitu ya. Iya. Jadi serem deh, Ja. Apalagi seorang wanita Ya, begitu tapi loh. Fi. nggak mungkin pria juga punya resiko ya, Dok ya? Bisa, tergantung. Jadi nggak hanya usia, tetapi misalnya gaya hidup, kayak laki-laki yang perokok, minum minuman keras, lalu beralkohol, lalu gaya hidupnya sering tidur atau sering malas gerak lah, jarang jalan, Oke. itu bisa menyebabkan. Itu Jadi bisa harus menyebabkan rajin olahraga aja. Iya sih benar, karena pola hidup sehat juga harus diutamakan begitu dok. Nah kalau tadi kita sempat lihat liputan osteoartritis Ya, begitu ya. Nah, osteoartritis. apakah gejala ketika osteoporosis itu diawali dengan osteoartritis dulu
baru osteoporosis, tahap-tahapannya apakah seperti itu, Dok? Bukan. Kalau Jadi? osteoporosis tahap-tahapannya dari osteopenia dulu, kekurangan dulu. Baru dia rapuh jadi osteoporosis. Tetapi kalau osteoartritis itu biasanya sama-sama biasanya lebih dari 40 tahun, tetapi tempat lokasinya itu beda. Ya, pada rawan sendinya yang rusak. Ya, jadi ketika keluhannya juga berbeda. Kalau osteoporosis, biasanya kalau dia tidak patah dia nggak ada keluhan. Oke. Ya paling kelihatan aja misalnya kalau orang semakin membungkuk, ya lalu tinggi badannya menjadi lebih rendah, itu kemungkinan osteoporosis. Tetapi Itu kan kalau akibat, cuma kalau kebiasaan membungkuk itu bisa nggak sih jadi emang osteoporosis? bukan bisa menjadi osteoporosis, osteoporosis bisa menyebabkan membungkuk. Tetapi membungkuk itu bisa karena kebiasaan, tapi tidak menyebabkan osteoporosis karena dia postur berubah. Dan itu bisa akhirnya bisa lumpuh, bisa Dok ya? Belum. Ya? Kalau lumpuh lain lagi urusannya. Oke. Kalau sudah terkena saraf-saraf tulang belakang bisa terjadi. Baru dikatakan lumpuh. Tapi prosesnya akan panjang. Prosesnya akan panjang. Seperti Ya. hal yang satu ini, Lovi dan juga pemirsa serta Dr. Yuliando, ada kabar lumpuhnya Lia Amelia, siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang akibat dibully teman sekelasnya mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Dan Wali Kota akan membiayai biaya perobatan Lia hingga sembuh. Kita lihat informasi berikut ini. Lia Amelia hanya bisa terbaring lemah. Separuh badannya lumpuh. Canda tawa dan kebersamaan berkumpul dengan teman kini tinggal kenangan. Cerita ini bermula 2 minggu lalu saat ia terjatuh ke lantai usai kursi yang akan didudukinya ditarik oleh seorang teman. Tulang belakang Lia terganggu. Kami dari pemerintah Kota Semarang khususnya tadi sudah menawarkan kalau memang mau dilakukan pengobatan secara intensif di rumah sakit terbilang kita siap, semua biaya ditanggung pemerintah. Sudah demikian, maka pasien harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi bedah, melihat syaraf mana yang rusak dan harus segera diperbaiki. Jangan sampai lelucon yang tak seberapa lucu menghancurkan kehidupan seseorang. Dari Semarang, Jawa Tengah. Dokter Ruli, aku mau nanya dong, katanya wanita tuh yang punya diet ekstra itu bisa menyebabkan osteoporosis juga ya? Karena Iya. kurang kalsium gitu ya, Dok? Iya, karena asupannya kurang. Ya, karena asupannya kurang, maka perlu tambahan dari luar. Itu bisa menjadi Ya. salah satu gejala-gejala osteoporosis. Asupannya kurang Asupan kurang. bisa menyebabkan osteoporosis. Betul. Karena banyak sekali faktor kan yang menyebabkan osteoporosis. Tidak hanya asupan, aktivitas, lalu penyakit yang menyertai. Ya, Jadi misalnya- dietnya bukan yang instan tapi yang harus yang sehat, Reza, Betul, gitu. yang Jangan cukup sampai kurang kalsium juga ya, Dok ya? Iya, Iya, menu nah, seimbang istilahnya. Iya Dok, kalau tadi kita ngomongin masalah penyebab dan gejala dan juga fakta-fakta yang dimana faktor pola hidup yang kurang sehat juga menjadi salah satu faktor gejalanya. Terus diet berlebihan sehingga kurang asupan juga bisa menjadi gejalanya. Ya. Nah, ngomong masalah osteoporosis, bagaimana sih sebenarnya penanganannya? Tapi nanti kita akan bahasnya usai jeda berikut di mana osteoporosis dapat ditangani dengan melakukan senam osteoporosis. Seperti apa gerakannya? Usai jeda berikut kami akan beritahukan seperti apa gerakannya untuk Anda. Tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. We're solid for home. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. We're solid for ooh. We don't talk anymore like we used to.